Oke, membuka lapangan pekerjaan lebih dominan kebanyakan perempuan. Ini kemarin juga di TikTok banyak juga yang seperti itu ya. Di grup juga kayak begini, pertanyaan-pertanyaan yang lagi muncul ya. Kenapa tidak laki-laki? Ini gender nih, kalau misalnya laki-laki perempuan ya, itu bahaya juga. Diskriminasi. Mohon izin, apakah pekerjaan satpam boleh? Itu dulu. Oke. Itu dulu Pak. Oke, sorry. Baik, jadi ini jangan-jangan yang nanya laki-laki nih. Iya. Atau nanya ibu-ibu yang suaminya nggak dapat kerja. Tidak, jadi ini mewakili kaum laki-laki. Baik, jadi Bapak Ibu semua, sejatinya ini kalau kita yang ada di perusahaan nggak harus di bagian HR, tapi kita misalkan ada di departemen-departemen tertentu, di semua bagian lah, semua departemen ya, semua bagian. Kemudian kita sudah berada di dalam posisi yang memimpin sebuah kelompok kerja, terutama yang sudah membuat perencanaan. Ya, perencanaan itu artinya perencanaan kerja maupun perencanaan manusianya yang akan mengerjakan. Maka kita akan menyadari kenapa kita membutuhkan gender tertentu, misalkan untuk sebuah pekerjaan. Ya, job spec-nya ya. Dan ini mesti karena kebutuhan spesifikasi jabatan atau pekerjaan, ya, bukan karena ada kecenderungan pribadi terhadap gender tertentu, ya, kan? Bukan itu, tapi karena memang itu kebutuhan, ya. Sebagai contoh misalkan, pada saat di sebuah pekerjaan konstruksi, kemudian si engineer-nya atau kepala proyeknya, project manajernya, dia harus bikin kebutuhan tenaga kerja. Berapa orang pekerja di konstruksi yang dibutuhkan? Ya, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu semua, yang dicari laki atau perempuan? Ya. Coba tempatkan diri kita di dalam posisi si project manager itu. Apakah kita akan mengambil karyawan perempuan misalkan untuk angkut-angkut batu dan sebagainya? Mungkin kalau di sebuah negara tertentu yang ada kan ya, kita dengar, saya lupa di mana itu, di sebuah negara tertentu yang memang justru perempuan sedang angkut batu. Mungkin di sana kalau kita punya proyek konstruksi yang direkrut perempuan, yang laki enggak, ya. Karena tuh saya pernah baca dulu di sebuah negara. Jadi dia angkut batu, angkut kayu ke hutan, cari kayu itu perempuan, ya, bukan laki-laki. Laki-lakinya malah berkebun. Itu kan kebalik-balik. Nah, kalau di Indonesia tidak seperti itu. Demikian juga sebaliknya, Bapak Ibu. Apabila kita berada di sebuah perusahaan atau industri, misalkan, ini contoh ya, di industri manufaktur, terutama elektronik misalkan, kemudian spesifik lagi bagiannya, departemennya adalah quality, misalkan. Elektronik, kemudian quality. Di sebagian besar pekerjaan di departemen quality di industri elektronik manufacturing itu ya di bagian selection namanya. Itu kecenderungannya mereka memilih gendernya perempuan. Bahkan lebih spesifik lagi, usianya tertentu. Usianya tertentu, ya. Jadi kenapa sih alasannya begitu di industri itu? Karena yang saya tahu, karena saya pernah di industri itu ya, di Batam waktu itu. Karena di gender tersebut, usia tersebut, itu melalui penelitian mereka dianggap lebih teliti, lebih sabar, lebih telaten. Ya. Kalau yang diseleksi, produk yang diseleksi, ya, produk banyak diseleksi, yang mana yang bagus mana yang enggak, masih manual seleksinya, nggak pakai scanner, nggak pakai mesin ya, benar-benar pakai mata. Kalau yang diseleksi barangnya besar-besar, sebesar gelas, sebesar handphone ini, itu mungkin nggak ada masalah. Ya. Tapi yang diseleksi kecil-kecil, Pak, bukunya mungkin setengahnya kali ya. Buku kelingking itu setengah, kecil-kecil gitu. Nah, ketajaman mata itu dibutuhkan. Bahkan di beberapa industri tertentu mereka tidak memperbolehkan yang pakai kacamata. Ya. Jadi dia harus yang matanya masih normal, walaupun matanya masih bisa melihat dengan tajam, itu usianya tertentu. Terus karena itu turunan sama tadi masalah ketajaman, kesabaran, keuletan. Ya.
Jadi itu ya Bapak Ibu di lapangan pekerjaan di dunia kerja memang begitu. Jadi lebih kepada job specification-nya, ya spesifikasi pekerjaannya. Ada pun beberapa oknum mungkin di lapangan kalau kita melihat ada yang memang itu karena kecenderungan pribadi, misalkan, nah itu yang keliru. Itu yang keliru gitu. Jadi itu yang perlu di edukasi, mungkin manajemennya yang harus mulai membuka diri, perbaiki diri. Tapi kita harus paham dulu dasarnya, dasar apa sih kok ada yang perempuan, ada yang laki. Saya nggak berani bilang lebih dominan perempuan ya. Mungkin dalam kasus si penanya ini, dia kebetulan banyak menemukan perempuan, kan? Tapi dalam kasus yang lain banyak kok yang justru bilang kenapa perempuan susah cari kerja, kalau laki-laki yang banyak cari kerja, karena dia mungkin carinya di daerah industri yang banyak fisik bekerjanya. Betul. Mungkin ini bukan yang banyak fisik bekerjanya, ya. Jadi itulah gambaran kondisi dunia kerja di Indonesia hari ini. Ya, begitu Bapak Ibu. Dan mungkin nanti 3, 4, 5 tahun ke depan selesai ini kan berubah nih Om Niki. Kenapa pekerjaan dominan ya kebanyakan dilakukan oleh robot? Bukan laki-laki dan perempuan. Buat mereka saya ini. Laki perempuan berubah tuh, bukan laki-laki berubah tapi robot. Kenapa harus robot? Kenapa harus otomatisasi? Jadi sekali lagi spek ya. Ini spek.